Dalam interaksi sehari-hari, Nofrialdi seringkali melontarkan candaan yang menyinggung perasaan JF. Nofrialdi mengejek JF yang bekerja sebagai tukang potong ayam. Padahal, Nofrialdi juga memiliki pekerjaan yang sama. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2023, warga Kabupaten Kampar Riau sempat digegerkan dengan penemuan seorang pria yang tewas dalam kondisi mengenaskan di semak-semak area tanah lapang. Tubuhnya bersimbah cairan merah dengan luka parah di bagian perut dan lehernya. Tragisnya, pelakunya adalah seorang remaja laki-laki yang merupakan rekan kerjanya sendiri. Lantaran sakit hati dengan ejekan korban terhadap profesinya sebagai tukang ayam, yang mana padahal mereka sama-sama tukang ayam. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas lengkapnya di Kata Pena. Sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dari kisah yang satu ini. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Jadi, begini kisahnya. Di kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tepatnya di salah satu wilayah terpadat dan terbesar yaitu Kecamatan Tampan, hiduplah seorang remaja berinisial JF. Remaja laki-laki ini tinggal bersama keluarganya di Jalan Kamboja, Perumahan Kamboja, Kelurahan Tuah Karya. Pada saat itu, JF berusia 17 tahun, usia yang masih tergolong muda dan rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta biasanya gejolak emosi remaja di usia tersebut belum stabil. Meski tidak banyak informasi dari media yang menjelaskan tentang latar belakang keluarganya, diketahui bahwa JF berasal dari keluarga yang sederhana. Untuk membantu perekonomian keluarga, JF bekerja di sebuah tempat pemotongan ayam yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang mana tempat kerjanya tersebut tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, ia menekuni pekerjaan itu dengan tekun. Meski menjadi tukang potong ayam bukanlah pekerjaan yang mudah. Suasana kerja di tempat tersebut cukup bising, aromanya khas dan menyengat. Ditambah adanya beban fisik yang tinggi yang menuntut ketahanan tubuh dan mental yang kuat. Namun, bagi JF, pekerjaan itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab untuk membantu keluarganya. Akan tetapi, sebagai remaja, JF memiliki kepribadian yang masih labil dan emosional. Dalam kesehariannya, ia dikenal pendiam dan tertutup, namun memiliki sisi sensitif yang kuat. Ia mudah tersinggung dan belum sepenuhnya memahami cara mengendalikan emosi atau menyelesaikan konflik dengan tenang. Kondisi tersebut sebenarnya merupakan hal yang umum terjadi pada masa remaja, di mana seseorang masih berada dalam tahap pencarian jati diri dan keseimbangan emosi. Di tempat kerjanya, JF berinteraksi dengan sejumlah rekan yang sebagian besar juga berasal dari latar belakang ekonomi sederhana. Salah satunya adalah Nofrialdi, pemuda berusia 20 tahun yang berasal dari Kampung Jua, Jorong Tabek Sirah, Desa Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Nofrialdi dikenal cukup akrab dengan para pekerja lain, termasuk JF. Hubungan Nofrialdi dan JF pada awalnya berjalan baik. Mereka sering mengobrol dan bekerja sama menyelesaikan tugas di tempat pemotongan ayam tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan itu berubah. Dalam interaksi sehari-hari, Nofrialdi seringkali melontarkan candaan yang menyinggung perasaan JF. Nofrialdi mengejek JF yang bekerja sebagai tukang potong ayam. Padahal, Nofrialdi juga memiliki pekerjaan yang sama. Akan tetapi,
Novrialdi selalu bercanda sampai berulang-ulang dan terkesan merendahkan. Pada awalnya, JF berusaha bersabar dan mengabaikan ejekan tersebut. Ia menahan diri dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa kata-kata itu hanyalah candaan biasa. Namun, semakin lama ejekan itu semakin sering diulang, bahkan dengan lantang diucapkan di hadapan orang lain. Sejak itulah, JF mulai merasakan rasa malu dan tersinggung yang mendalam. Dalam benaknya, ia merasa harga dirinya diinjak-injak hingga perasaan itu tumbuh menjadi rasa sakit hati serta dendam yang terpendam. Hari demi hari, pikiran JF semakin dikuasai oleh perasaan marah dan malu. Ia merasa tidak dihargai, seolah-olah semua usaha kerasnya dianggap rendah. Ketidaksiapan emosionalnya sebagai remaja membuatnya tidak mampu mengelola perasaan itu dengan cara yang sehat. Alih-alih mengungkapkan perasaannya secara terbuka atau mencari solusi damai, JF memilih diam dan menyimpan dendam dalam hati. Ketegangan batin yang dipendam itu akhirnya mencapai puncaknya. Dalam kondisi mental yang labil, JF mulai membayangkan cara untuk membalas perlakuan Novrialdi. Ia tidak lagi memikirkan akibat dari tindakannya. Yang penting baginya hanyalah memulihkan harga diri yang ia rasa telah dihancurkan. Hingga akhirnya kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Yang awalnya bermula dari ejekan dan candaan malah berakhir menjadi duel maut yang merenggut nyawa seseorang. Kejadian itu bermula pada hari Sabtu 15 April 2023 di tempat pemotongan ayam tempat JF bekerja di wilayah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Seperti hari-hari sebelumnya, JF datang sejak pagi untuk bekerja, melakukan rutinitas memotong ayam dan membersihkan area kerja. Namun, di hari itu, suasana hatinya sudah tidak tenang. Dalam dirinya, masih tersimpan rasa kesal dan dendam terhadap Novrialdi yang selama ini sering mengejek dan merendahkannya di tempat kerja. Seiring berjalannya waktu, Novrialdi berpapasan dengan JF dan kembali melontarkan ejekan seperti yang biasa ia lakukan. Bagi orang lain, mungkin itu hanya candaan ringan. Tetapi bagi JF, hal itu merupakan bentuk penghinaan yang sudah lama ia tahan. JF mencoba mengabaikan, namun emosinya kian memuncak. Di tengah situasi itu, suasana kerja yang bising dan panas justru memperburuk kondisi JF. Ia mulai berpikir untuk memberikan pelajaran kepada Novrialdi agar ejekan itu berhenti untuk selamanya. Dalam pikirannya yang kalut, ia merasa hanya ada satu cara untuk mengakhiri rasa malu dan dendam yang telah menumpuk. Pikiran itu kemudian berubah menjadi niat yang berbahaya. Ketika Novrialdi sedang tertawa akibat ejekan yang ia lontarkan di depan rekan-rekan kerja lainnya, JF hanya menatap Novrialdi dengan tatapan dingin. Ketika rekan-rekan kerja lainnya pergi dan JF hanya bersama dengan Novrialdi, JF mulai menegur Novrialdi tentang ejekan terhadap dirinya. Namun, bukannya malah meminta maaf, Novrialdi justru tertawa dan menganggap JF terlalu membawa perasaan. JF semakin kesal. Ia kemudian menantang Novrialdi untuk berduel dengan tangan kosong sebagai cara untuk membuktikan bahwa dirinya bukan orang yang lemah. Awalnya, Novrialdi masih menganggapnya sebagai lelucon, bahkan sempat merendahkan JF. Namun, ketika melihat keseriusan di wajah JF, Novrialdi mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sebuah candaan. Ia pun terdiam sejenak. Kemudian dengan nada setengah menantang, mengangguk setuju. Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu di luar area tempat kerja, di lokasi yang lebih sepi. Mereka pun berangkat masing-masing menggunakan sepeda motor menuju area tanah lapang di Desa Rimbo Panjang, Dusun 2, tempat yang jarang dilewati orang pada sore hari. Dalam perjalanan, keduanya tidak banyak berbicara. JF hanya diam, dengan tatapan kosong dan perasaan yang campur aduk antara dendam, sakit hati, dan juga amarah. Sementara Novrialdi, meski terlihat santai, ia tidak menyadari bahwa perjalanan itu akan menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Dan rupanya sobat, JF sudah berniat untuk menghabisi Novrialdi. Sebelum bertemu Novrialdi, JF sempat kembali ke rumahnya, mengambil pisau dari rumahnya dan membawa pisau tersebut bersamanya. JF menyembunyikan pisau tersebut agar tidak diketahui oleh Novrialdi.
Lalu, JF dan Nofrialdi pun sampai di area tanah lapang yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Keduanya mempersiapkan diri satu sama lain untuk saling beradu kekuatan satu lawan satu di lokasi tersebut. Perkelahian pun tak terelakkan. Keduanya meluapkan segala amarah mereka masing-masing. Lalu, di tengah perkelahian hebat itu, JF mengeluarkan pisau yang sudah ia bawa dan secara tiba-tiba menghujamkan pisau ke arah perut Nofrialdi secara brutal. Nofrialdi pun tersungkur dengan bersimbah cairan merah. Ia berusaha menyelamatkan diri dan meminta pertolongan. Namun, JF dengan seluruh tenaganya menghujamkan pisau ke arah leher Nofrialdi hingga lehernya menganga akibat hujaman pisau yang cukup dalam. Cairan merah pun keluar akibat luka robek dari leher tersebut. Dan Nofrialdi tak kuasa menahan sakit. Ia yang berusaha melawan JF pun mulai kehabisan daya. Napasnya bahkan tersengal dan hampir tak bisa menyelamatkan diri. Tubuh Nofrialdi pun bersimbah cairan merah yang sangat deras. Hingga akhirnya Nofrialdi menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan JF. JF yang melihat Nofrialdi sudah tidak bergerak pun memastikan Nofrialdi tak bernyawa lagi. Setelah itu, ia pun berusaha melarikan diri, meninggalkan Nofrialdi tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Dalam pelariannya, JF sempat membuang pisau ke dalam semak-semak yang dalam untuk menghilangkan jejak. Lalu, JF pulang ke rumahnya seakan tidak terjadi apa-apa. Lalu di hari yang sama, sekitar pukul 5 sore, salah seorang warga yang hendak memancing melintasi jalan Dusun 2 dekat perumahan Primadona Permata Hijau, yang mana dekat dengan area tanah lapang di Desa Rimbo Panjang, ia melihat tubuh manusia tergeletak di semak-semak dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia pun curiga dan mulai mendekati sosok tersebut. Ketika didekati, wajahnya menjadi panik. Ia melihat tubuh seorang pria bersimbah cairan merah dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Pemandangan itu begitu mengerikan, hingga membuatnya mundur ketakutan dan berlari sekuat tenaga untuk mencari bantuan warga sekitar. Dalam waktu singkat, kabar penemuan jasad itu menyebar di lingkungan sekitar lokasi kejadian. Beberapa warga kemudian datang ke tempat kejadian untuk memastikan kebenarannya, sementara sebagian lainnya segera melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Tak lama berselang, pada sore hari sekitar pukul 4:45, personel Polsek Tambang bersama tim Inafis Polres Kampar tiba di lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Pihak kepolisian kemudian memasang garis polisi dan mengamankan area agar tidak ada warga yang terlalu dekat ke tubuh korban. Setelah itu, pihak kepolisian melakukan olah TKP dengan cermat. Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, jasad pria tersebut tergeletak dalam posisi miring ke kanan, mengenakan kaos berwarna merah marun dan celana panjang gelap. Di sekitar kepala dan leher terdapat cairan merah yang sudah hampir mengering, menandakan korban telah meninggal beberapa jam sebelum ditemukan. Pihak kepolisian juga mendapati 3 luka parah di bagian perut, serta luka robek cukup dalam di bagian leher yang diduga menjadi penyebab utama kematian korban. Lalu, di sekitar lokasi, pihak kepolisian juga menemukan sandal, helm, motor, serta sebuah ponsel yang kemudian diamankan sebagai barang bukti. Lalu, sekitar pukul 5 sore, jasad Nofrialdi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Malam harinya, ayah korban, Amril, yang berusia 46 tahun, datang ke rumah sakit setelah dihubungi oleh pihak kepolisian. Dengan perasaan sedih dan tidak percaya, ia mengenali jasad tersebut sebagai anak kandungnya. Tangis keluarga pun pecah ketika kepastian itu diumumkan. Di sisi lain, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku di balik tewasnya Nofrialdi. Berdasarkan hasil olah TKP, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa Nofrialdi dihabisi di lokasi tersebut, bukan dihabisi di tempat lain lalu dibuang. Hal ini terlihat dari jejak cairan merah yang menetes di sekitar semak-semak, serta bekas seretan tanah yang berhenti tepat di lokasi tubuh ditemukan menunjukkan bahwa perkelahian atau tindakan kekerasan terjadi di tempat itu. Pihak kepolisian juga mencatat bahwa tidak ada tanda-tanda perampokan. Barang-barang pribadi milik korban seperti ponsel, helm, dan motor masih ditemukan di sekitar lokasi dalam kondisi utuh. Dompet korban pun masih berisi uang tunai dan identitas pribadi, sehingga
kemungkinan motif ekonomi langsung dieliminasi. Berdasarkan hal tersebut, penyidik mulai mengarah dugaan bahwa peristiwa tersebut didorong oleh motif pribadi atau dendam. Untuk memperkuat bukti, tim kepolisian kemudian memeriksa keterangan sejumlah saksi, termasuk warga yang pertama kali menemukan jasad korban, serta beberapa orang yang melihat korban terakhir kali pada hari kejadian. Dari keterangan warga sekitar, diketahui bahwa pada hari itu, Nofrialdi sempat terlihat bertemu dengan seorang remaja pria menggunakan sepeda motor ke arah desa Rimbo Panjang. Warga tidak terlalu memperhatikan siapa remaja tersebut, namun menyebut bahwa keduanya tampak akrab dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan penelusuran yang kemudian mengarah kepada rekan kerja korban di tempat pemotongan ayam, yaitu JF. Hubungan Nofrialdi dan JF sempat disebut dekat, namun beberapa rekan kerja lain mengaku bahwa belakangan ini hubungan keduanya mulai renggang akibat perselisihan kecil dan seringnya JF merasa tersinggung oleh ucapan korban. Informasi itu memperkuat dugaan penyidik bahwa JF merupakan orang terakhir yang bersama korban sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Pihak kepolisian kemudian bergerak cepat menuju lokasi tempat pemotongan ayam, tempat keduanya bekerja di Kecamatan Tambak. Namun, sesampainya di sana, JF sudah tidak berada di tempat kerja sejak sore hari. Lalu, berkat informasi dari masyarakat dan rekan-rekan kerja JF, pihak kepolisian kemudian dapat melacak lokasi rumah JF. Dan tak butuh waktu lama, JF akhirnya berhasil diamankan di rumahnya di Jalan Kamboja, Perumahan Kamboja, Kecamatan Tambang. Saat diamankan, JF tampak gugup dan berusaha mengelak. Namun, setelah melalui pemeriksaan intensif, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Dalam pengakuannya tersebut, JF mengatakan bahwa ia tersulut emosi karena merasa dipermalukan oleh Nofrialdi dengan ucapan-ucapan yang menurutnya merendahkan harga dirinya. Perasaan sakit hati yang sudah lama ia pendam akhirnya meledak dan berujung pada tindakan nekat yang merenggut nyawa rekannya sendiri. Setelah melalui proses pemeriksaan intensif dan pengumpulan barang bukti yang menguatkan, pihak kepolisian akhirnya menetapkan JF sebagai tersangka. Namun demikian, mengingat bahwa pada saat kejadian JF masih berusia 17 tahun, pihak kepolisian bersama Kejaksaan dan Pengadilan Negeri kemudian menangani perkara ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disebut dengan UU SPPA. Dalam sistem tersebut, JF diperlakukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, sehingga seluruh proses hukum mulai dari pemeriksaan, penahanan, hingga persidangan dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan, rehabilitasi, dan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana. Meski demikian, statusnya sebagai remaja tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pidananya. Berdasarkan alat bukti yang sah dan pengakuan tersangka, JF tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia kemudian dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, sebelumnya, jasad Nofrialdi diserahkan kepada pihak keluarga setelah selesai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau. Kemudian, jasad Nofrialdi dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Nofrialdi. Tangis histeris keluarga dan kerabat pecah saat jenazah tiba di halaman rumah. Warga sekitar turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir dan membantu prosesi pemakaman. Lalu, jasad Nofrialdi kemudian dimakamkan di keesokan harinya di pemakaman umum desa setempat, disertai doa dan linangan air mata keluarga, serta rekan-rekan kerja yang masih tidak percaya bahwa peristiwa tragis tersebut benar-benar terjadi. Bagi mereka, kepergian Nofrialdi meninggalkan luka mendalam, terlebih karena kejadian itu disebabkan hanya karena hal sepele, yaitu ejekan dan candaan yang malah berujung meregang nyawa seseorang. Oh iya sobat, aku pengen kasih tahu nih, Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih sobat. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.